Kataprak, bagaikan benteng baja yang bergerak, merupakan pasukan kavaleri berat yang melegenda dalam sejarah peperangan kuno atau masa klasik sebelum tahun Masehi. Dilindungi oleh baju besi yang tebal dan dilengkapi dengan berbagai persenjataan mematikan. Mereka menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti di medan pertempuran. Kemunculan Kataprak pertama kali tercatat di Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Parthia yang merupakan penerus kekaisaran Persia kemudian mengadopsi dan menyempurnakan pasukan elit ini, menjadikannya elemen kunci dalam strategi militer mereka. Pasukan berkuda ini mendominasi sebagai pasukan kavaleri berat di kerajaan-kerajaan dan peperangan selama berabad-abad lamanya, sebelum munculnya knight atau ksatria berkuda berbaju zirah di Eropa pada abad pertengahan. Elemen esensial yang menjadi ciri khas Kataprak adalah pasukannya memakai baju besi tebal yang menyelubungi mereka. Baju besi ini terbuat dari berbagai bahan, seperti logam, biasanya baja, lalu kulit tebal, dan kain berlapis. Helm baja yang kokoh dan tertutup melindungi kepala mereka. Mereka juga memakai pelindung kaki dan lengan untuk meminimalisir celah serangan musuh. Tidak hanya penunggangnya, bahkan kuda mereka pun tak luput dari perlindungan dengan baju besi khusus yang terbuat dari kulit tebal atau bahkan dari sisik logam. Persenjataan Kataprak juga tak kalah mematikan. Mereka menggunakan pedang panjang untuk menebas. Kemudian tombak panjang yang menjadi senjata utama mereka digunakan untuk menusuk dan menghancurkan barisan pertahanan infanteri musuh. Tidak hanya unggul pada pertempuran jarak dekat, Kataprak juga bisa diandalkan pada pertempuran jarak jauh. Karena mereka dibekali busur untuk memanah. Cukup efektif untuk melumpuhkan barisan musuh sebelum memulai pertempuran jarak dekat. Kataprak terkenal dengan taktik brutal mereka dalam pertempuran. Mereka biasanya menyerang dalam formasi rapat, bagaikan gelombang baja yang sulit dihancurkan. Momentum dan kekuatan mereka yang luar biasa mampu menerobos barisan musuh untuk menebar ketakutan dan kekacauan. Sedangkan dalam pertempuran jarak dekat, keterampilan pedang dan tombak mereka yang mumpuni menjadikan mereka sosok yang menakutkan. Karena performanya di medan peperangan, lambat laun kavaleri berat berzirah besi tebal ini menjelma menjadi kekuatan penentu dalam banyak pertempuran zaman klasik di Eurasia Barat dan stepa Eurasia. Seiring waktu, keberadaan Kataprak menyebar ke berbagai penjuru Eurasia, kemudian diadopsi oleh Romawi, lalu Bizantium, dan bahkan Tiongkok sebagai pasukan yang paling diandalkan. Semua bermula dari Parthia, musuh bebuyutan dan rival terberat Romawi kala itu. Parthia terkenal dengan kavaleri Kataprak mereka yang gesit dan mematikan. Keahlian mereka dalam pertempuran berkuda dan penggunaan busur komposit mematikan menjadi momok dan teror menakutkan bagi pasukan Romawi. Sementara itu di pihak Kekaisaran Romawi, setelah mengalami kekalahan memalukan di pertempuran Karohi pada tahun 53 sebelum Masehi, akhirnya terdorong untuk mengembangkan unit Kataprak mereka sendiri. Kataprak Romawi terinspirasi oleh pendahulunya dari musuh mereka Parthia. Menggunakan baju besi bersisik tebal, dilengkapi dengan helm baja, perisai, dan berbagai macam senjata, termasuk pedang, tombak, dan panah. Kemudian, Kekaisaran Bizantium sebagai penerus Kekaisaran Romawi Timur mewarisi tradisi Kataprak, kemudian menyempurnakannya, salah satunya dengan menyematkan pelana khusus yang dirancang untuk menahan berat baju besi mereka. Kataprak Bizantium ini dijuluki Kibanari, terkenal dengan baju besi mereka yang rumit dan berkilauan, seringkali dihiasi dengan emas dan perak. Mereka menjadi tulang punggung kekuatan militer Bizantium. Selama berabad-abad, memainkan peran penting dalam melindungi kekaisaran dari berbagai ancaman. Kataprak memainkan peran penting dalam banyak pertempuran sepanjang sejarah.
Mereka membantu membentuk jalannya peperangan di Eurasia selama berabad-abad lamanya. Kekuatan dan keganasan mereka dalam pertempuran seringkali menjadi faktor penentu dalam kemenangan. Kekuatan mereka terbukti dalam berbagai pertempuran terkenal. Misalnya, di pertempuran Karhe pada tahun 53 sebelum Masehi, pasukan Kataprak Parthia dengan jumlah yang jauh lebih sedikit menghancurkan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar. Baju besi tebal Kataprak dan taktik superior mereka terbukti efektif dalam mengalahkan pasukan Romawi yang memiliki reputasi sebagai penakluk. Pertempuran lainnya adalah Adrianople pada 378 Masehi. Kataprak bangsa Goth menghancurkan pasukan Romawi Timur yang besar. Peristiwa ini berdampak sangat vital yang menandai berakhirnya kejayaan Romawi di timur. Pertempuran ini menunjukkan kekuatan luar biasa Kataprak dalam pertempuran skala besar. Kemudian, Belisarius sang jenderal Bizantium yang brilian memimpin pasukannya untuk mengalahkan banyak musuh, termasuk Ostrogoth, Vandam, dan Persia. Belisarius sangat mengandalkan Katapraknya yang merupakan bagian terpenting dari pasukannya. Di ujung kejayaannya, Kataprak sebagai kavaleri berat yang melegenda dengan kekuatan dan ketahanan mereka tak luput dari roda sejarah. Kejayaannya yang gemilang di medan perang perlahan memudar, digantikan oleh taktik dan teknologi baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Perlengkapan Kataprak, termasuk baju besi, kuda, dan pelatihan, membutuhkan biaya yang sangat mahal. Hal ini membatasi jumlah Kataprak yang dapat dimobilisasi, dan tentunya berpengaruh negatif pada keuangan kerajaan. Kataprak memang terkenal dengan kekuatannya dalam pertempuran frontal, namun kurang adaptif dalam situasi yang membutuhkan mobilitas dan fleksibilitas. Medan yang sulit, seperti hutan atau pegunungan, dapat menghambat pergerakan mereka, sehingga membuatnya rentan terhadap serangan. Kemudian, perkembangan teknologi senjata, seperti misalnya busur panah komposit yang lebih kuat dan akurat, memungkinkan pasukan infanteri untuk melawan Kataprak dengan lebih efektif. Lalu, penggunaan kavaleri berkuda yang lebih ringan juga gesit dalam mobilitas pertempuran, pada akhirnya mulai menggeser dominasi mereka. Di sisi lainnya, strategi militer terus berkembang, dan taktik Kataprak yang berfokus pada kekuatan frontal mulai ditinggalkan. Pasukan yang lebih ringan dan mampu bergerak cepat diiringi taktik yang lebih fleksibel cenderung menjadi lebih disukai. Ketidakstabilan politik dan kesulitan ekonomi juga mengambil peranan, menyebabkan berkurangnya sumber daya yang dialokasikan untuk pasukan Kataprak. Hal ini berpengaruh pada pengurangan besar-besaran pasukan elit ini di medan perang. Kataprak tidak hanya sebatas catatan tertulis di medan perang. Mereka menjadi simbol kekuatan dari kekaisaran di mana mereka mengabdi. Gambar Kataprak yang gagah perkasa menghiasi koin logam, patung, hingga karya seni dan sastra, mengabadikan warisan mereka sebagai salah satu kekuatan militer paling tangguh dalam sejarah. Mereka terus memikat imajinasi orang hingga hari ini, dan mereka tetap menjadi salah satu prajurit paling ikonik dalam sejarah. Meskipun mengalami kemunduran, Kataprak meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah peperangan dan peradaban manusia. Kekuatan dan kehebatan mereka dalam pertempuran menginspirasi pasukan kavaleri di masa selanjutnya, serta menjadi bukti nyata dari kemajuan teknologi dan strategi militer di masa lampau. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dominasi di medan perang tak bersifat permanen, dan kekuatan baru selalu dapat muncul untuk menggantikan yang lama. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Setiap orang harus kalah dalam pertempuran di masa mudanya, sehingga dia tidak kalah dalam perang yang sesungguhnya ketika dia sudah tua. Jika dianggap bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe.
Dan jika ada yang ingin disampaikan, atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.